Selamat pagi Bapak Ibu, Kakak Abang Asdos, serta teman-teman sekalian. Pada saat ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan produk kami, yaitu mading berlipat dari kaca. Dengan anggota kelompok, saya sendiri sebagai ketua atas nama Aldora Manalu dari Prodi Teknik Bioproses. Perkenalkan, saya Elia Pasaribu dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 14S21005, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Roni Frisantanel Bakara dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 30. Nama saya Kesalonika Aprisdestopu dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S21005. Nama saya Rafael Manurung dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S21028. Nama saya Grace Tesalonika dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S21053. Nama saya Naomi Elena Lumbanraja dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S21021. Nama saya Elsari Simamora dengan NIM 12S21047 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Manuela Gracia Nenggolan dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S21010. Saya Mariana Filia dari program studi S1 Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S21034. Lanjutlah ke bawah. Identification of needs dari produk kami yaitu mahasiswa membutuhkan papan mading karena banyak dari mahasiswa yang tidak dapat mengatur jadwalnya dengan baik, sehingga sering lupa dengan jadwal kuliah dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, sehingga mahasiswa membutuhkan reminder berupa papan mading ini agar dapat mengerjakan tugas-tugas sesuai deadline. Slide selanjutnya. Feasibility analisis dari produk kami yaitu membuat papan mading yang terbuat dari bahan kaca dan miniatur untuk memperindah tampilan mading dan lebih praktis untuk digunakan. Baiklah, sistem requirement yang kami gunakan pada mading kami yaitu benda praktis dan sederhana yang dapat ditempel pada dinding ruangan. Mading ini dapat diisi dengan jadwal-jadwal untuk mengingatkan mahasiswa mengerjakan tugas-tugasnya. Selain itu, mading ini dapat juga diisi dengan kata-kata motivasi yang membangun. Yang membuat mading ini praktis dan sederhana adalah karena mading ini bisa langsung dapat kita gunakan dengan menuliskannya menggunakan spidol dan dapat dihapus kembali jika jadwal yang dituliskan sudah terlaksana. Yang berikutnya ada technical performance measure. Yang pertama itu ada bahan yang dipakai dalam mading tersebut. Yang pertama itu kayu, triplek, dan styrofoam di bagian tengah, yang mana ukuran styrofoam itu ukuran 35 cm x 50 cm. Yang kedua, mading ini terdiri dari 3 bagian, yang mana bagian kanan dan kirinya itu dapat dilipat ke tengah. Sewaktu dilipat, bagian atas kiri akan terdapat cermin, dan bagian atas kanan akan terdapat papan kosong yang dapat ditempeli foto-foto estetik sesuai yang diinginkan oleh penggunanya. Yang ketiga itu, pada bagian atas mading ini terdapat jam digital. Kemudian yang keempat, memiliki tempat untuk menyimpan alat tulis seperti spidol dan penghapus pada samping kiri mading. Kemudian yang kelima, menggunakan baut sebanyak 16 buah. Yang keenam, menggunakan engsel sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir, memiliki kaca yang berukuran 44 cm x 28 cm. Kemudian fungsional analisis dari mading lipat kami, yaitu pertama sebagai papan pengatur jadwal, yang kedua sebagai penghias ruangan atau kamar karena memiliki nilai estetika. Sistem specification dari mading kami, papan pengatur jadwal tersebut
terbuat dari bahan kaca dengan spesifikasi ukuran 30 cm x 50 cm dibagi menjadi 3 bagian yang disesuaikan dengan bentuk ruangan sehingga papan tersebut dapat digunakan seefektif mungkin. Papan tersebut terbuat dari kaca sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Papan dibagi menjadi 3 bagian yaitu kanan, kiri, dan tengah. Pada bagian kanan akan terdapat papan jadwal yang telah dilengkapi dengan kotak-kotak dengan sesuai jumlah hari dalam 1 bulan. Pada bagian tengah bisa digunakan untuk menempel sesuatu seperti kata-kata motivasi. Pada bagian kiri adalah papan kosong untuk tempat menulis hal-hal penting lainnya. Jika dilipat, bagian atas kanan akan menjadi cermin, dan bagian atas kiri akan menjadi papan penempel foto-foto estetik. Papan ini juga dilengkapi dengan jam yang terletak pada bagian atas papan, sehingga pada saat ingin mengisi jadwal, lebih mudah menentukan waktunya. Papan ini juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan alat tulis, agar lebih mudah dijangkau pada saat ingin digunakan. Subsistem function analisis dari produk kami yaitu ada 4. 1. Subsistem perangkat perekat pada dinding. 2. Subsistem baterai. 3. Subsistem penyimpanan alat tulis. Dan keempat, subsistem engsel pada bagian kanan dan kiri mading. Subsistem function analisis prosesnya, yang pertama menggunakan alat perekat pada dinding, yang kedua menggunakan baterai sebagai sumber energi pada jam, dan yang ketiga menggunakan kotak kecil sebagai tempat penyimpan alat tulis. Kemudian masuk terhadap maintenance functional flow. Yang pertama, pengecekan dan pengisian secara berkala dengan menggunakan tinta spidol. Yang kedua, pembersihan mading dapat dilakukan setiap kali ingin mengganti jadwal. Desain subsistem A. Kotak alat tulis yang terdapat di bagian bawah mading, mading tengah kotak alat. Alat tulis ini berfungsi untuk menyimpan alat tulis saat ingin mengisi mading agar tidak berantakan dan mudah dijangkau pada saat ingin mengisi mading. Lalu desain subsistem B. Engsel digunakan untuk menyatukan mading kanan dan kiri agar dapat dilipat, dan subsistem baterai digunakan sebagai sumber energi pada jam digital. Selanjutnya yaitu desain subsistem C. Klem penjepit kaca yang digunakan untuk menjepit kaca pada mading berfungsi agar kaca tidak bergeser-geser. Desain sistem itu terdapat pada gambar sebagai berikut. Di sini kami akan menampilkan proses pembuatan mading berlipat dari kaca.
Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan mading seperti berikut. 1. Baut. Yang kedua, paku. Yang ketiga, bingkai kayu ukuran 35 x 50 cm. Yang keempat, cat dan kuas. Yang kelima, engsel. Yang keenam, kaca ukuran 44 x 28 cm. Kemudian proses pengerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bingkai yang berukuran 35 x 50 cm yang telah dilengkapi dengan tempat menaruh kaca. Kedua, cat bingkai menggunakan cat berwarna putih. Ketiga, setelah kaca dipasang dengan ukuran 28 x 44 cm pada bingkai, tutupi belakang bingkai bagian kiri dan kanan dengan triplek yang ukurannya sama dengan bingkai, yaitu 35 x 50 cm. Pada bagian tengah, gunakan styrofoam dengan ukuran 35 x 50 cm. Keempat, setelah semuanya terpasang dengan rapi, gabungkan 3 bingkai tersebut dengan engsel dan beberapa baut menggunakan obang. Kelima, untuk subsistem kotak peralatan alat tulis dan miniatur jam dibuat menggunakan kardus yang dilapisi dengan sampul coklat. Keenam, setelah semua selesai, gambarkan tabel kalender pada mading sebelah kiri dengan jumlah kotak 35 dengan ukuran 6 x 4 cm. Yang ketujuh, pada bagian tengah mading diisi dengan tempelan stick notes yang berisi kata-kata motivasi. Yang kedelapan, pada bagian kanan mading diisi dengan to-do list yang akan diisi setiap harinya. Kesembilan, pada bagian belakang kiri mading akan tersedia cermin dan bagian belakang kanan mading ditempeli dengan beberapa gambar estetik. Berikut merupakan produk final mading yang telah kami buat yang terbuat dari kaca. Berikut tampak sisi kanan dan kiri pada mading. Di sebelah kiri merupakan tampak apabila bagian kanan mading ditutup, dan di sebelah kanan merupakan tampak apabila bagian kiri mading ditutup. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagian mading kami. Yang pertama, mading akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 35 x 50 cm yang memiliki 3 bagian yang berbeda-beda fungsinya. Pada bagian yang pertama terletak di sebelah kiri. Bagian depan ini akan berfungsi sebagai papan tanggal yang berbahan dasar kaca yang dapat ditulis berulang-ulang menggunakan spidol. Sedangkan pada bagian belakang akan tertempel cermin yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian yang kedua yang terletak di tengah, bagian depan akan berfungsi sebagai mading yang berbahan dasar styrofoam sehingga dapat digunakan untuk menempel kertas-kertas atau apapun itu. Dan pada bagian belakang merupakan tumpuan mading yang akan ditempelkan atau dilekatkan pada dinding. Pada bagian 3 yang terletak di sebelah kanan, bagian depan akan berfungsi sebagai papan tulis yang berbahan dasar kaca juga, yang dapat dipakai secara berulang-ulang untuk menulis menggunakan spidol. Pada bagian belakang di sebelah kanan ini bisa ditempelkan foto atau gambar estetik yang bisa kita pakai sebagai penghiasan ruangan. Yang kedua, pada bagian atas tengah mading akan terdapat jam digital, dan pada bagian bawah akan terdapat kotak yang berfungsi sebagai tempat spidol, penghapus, dan keperluan alat tulis lainnya. Demikian presentasi dari kami, kelompok 9. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi.